Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Selasa 3 September 2024. Mari kita bersama-sama mengawali pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula, kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Pada pagi hari ini, kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami dapat memahami dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, masih dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen, tema renungan hari ini adalah keluarga dan tanggung jawab pendidikan. Mari kita mengingat kembali, tugas utama dalam mendidik anak ada pada orang tua. Keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Sejak anak dibesarkan, peran orang tua tidak dapat diabaikan, baik pemberian nutrisi, pemeliharaan pendidikan, dan keteladanan bagi perkembangan anak, baik untuk perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Namun, seiring bertambahnya usia anak dan terbatasnya kemampuan orang tua dalam berbagai aspek pengetahuan, serta kesibukan tuntutan kehidupan, sebagian orang tua mengabaikan perannya sebagai pendidik utama. Mereka hampir sepenuhnya menyerahkan tugas mendidik hanya kepada sekolah. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dituliskan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Tugas orang tua dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7 memberikan catatan yang sangat jelas bagaimana tugas mendidik dilakukan oleh para orang tua kepada anak. Teks Perjanjian Lama Kitab Ulangan memberikan catatan bahwa setiap keluarga, khususnya orang tua, mendapat tugas yang besar dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak mereka. Mengajar dan mendidik anak dalam keluarga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tiap-tiap keluarga. Kita lihat secara sepintas beberapa hal yang prinsip dalam pendidikan melalui keluarga. Tugas mendidik adalah mandat dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua. Jika demikian, tugas ini adalah tugas yang besar dan bukan saja ditugaskan oleh pribadi atau lembaga, melainkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu konsekuensinya ialah bertanggung jawab kepada Tuhan secara langsung, dan tugas ini memiliki nilai ilahi. Tugas orang tua tidak hanya memenuhi dan menyiapkan kebutuhan materi bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan maupun untuk tabungan masa depannya. Pendidikan hendaknya dilakukan secara berulang-ulang. Maksudnya ialah bukan hanya dalam kategori sekali dan selesai, melainkan secara terus-menerus.
Hal ini mengandung pemahaman bahwa pendidikan di keluarga bukanlah pendidikan yang berasaskan pada waktu dan periodik seperti pada pendidikan di sekolah yang dibatasi oleh semester dan tahun pembelajaran. Justru sebaliknya, pendidikan dalam keluarga berlangsung secara terus-menerus. Tempat pendidikan dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Apakah pada waktu duduk, dalam perjalanan, berbaring, atau bangun. Hal ini memberikan indikasi bahwa semua tempat dan kondisi dapat menjadi sarana pendidikan bagi keluarga, dan hal ini dilakukan oleh orang tua. Metode pengajaran yang dapat dilakukan dalam pendidikan keluarga dengan tradisi lisan, yakni membicarakannya berulang-ulang, dan yang lebih penting adalah memberi keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena keteladanan itu yang akan ditiru dan diingat terus oleh anak-anak. Pengulangan pendidikan diharapkan dapat mengakar pada diri anak tentang ajaran orang tua dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupannya. Dengan sistem pengulangan ini, maka frekuensi pendidikan dan pengajarannya pun menjadi lebih memadai dan menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Tugas utama pendidikan anak dalam keluarga ialah tanggung jawab orang tua yang dalam penerapannya lembaga keluarga bisa berkolaborasi dengan sekolah dan gereja dalam melaksanakannya. Namun yang perlu dipertegas adalah keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi pendidikan anak. Tugas ini harus dimengerti oleh setiap kepala keluarga dan seluruh orang tua yang berperan dalam pendidikan keluarga. Sekolah Kristen adalah mitra orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Sekolah Kristen perlu menyelaraskan prinsip pendidikan Kristen berkaitan dengan pendidikan karakter dan pendisiplinan anak baik di sekolah maupun di rumah. Sekolah Kristen adalah perpanjangan tangan orang tua, perpanjangan tangan gereja dalam menyiapkan generasi penerus. Sekolah Kristen berkesempatan menggunakan pertemuan dengan orang tua murid sebagai sarana parenting school dengan tujuan menjalin relasi dan kebersamaan dalam pengembangan karakter, sikap, moral, dan spiritual anak. Untuk dapat membangun hubungan tersebut, sekolah Kristen harus memiliki filsafat dan prinsip-prinsip pendidikan Kristen yang bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi tentang peran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dalam mendidik anak seperti yang Tuhan inginkan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu mengajar kami melalui firman-Mu. Biarlah setiap ajaran dan didikan-Mu dapat kami terima, dan hal ini menjadi modal utama bagi kami mengajarkannya kepada anak-anak kami dan orang lain. Agar dalam hidup ini kami dapat menjadi pelayan Tuhan, menjadi teladan dan berkat bagi anak-anak dan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.